lain dunia manusia dengan dunia surga, neraka, lain itu gitu. Tidak, kalau kami di Bali tidak mungkin kami masuk ke alam lain membawa unsur di alam sini gitu loh. Kalau kami masuk surga itu nggak bisa pakai tubuh. Eh, apa gitu loh? Enaknya surga Kristen apa ya? Kedamaian, cinta kasih kepada Tuhan. Itulah surganya Oten. Begini, misalnya, Dunia ini sudah surga bagi Anda. jadi kalian di surga tuh ngapain aja? Seperti Allah, menjadi seperti Allah. Buset, jadi Tuhan dong. Anda tahu menjadi seperti Allah? Menjadi seperti Tuhan gitu. Menjadi seperti Allah, jangan diganti Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini mempertanyakan surganya orang Kristen itu seperti apa sih? Dan seakan-akan surganya umat muslim ini seperti surga yang nikmatnya sama dengan dunia. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Bagus, udah ganti profilnya. Gitu dong. Halo Lelong Putu. Masih takut, Mbak? Udah ganti kan? Aku nggak ngelihat ini apa gambarnya. Juga nggak ngerti. Selamat malam dulu. Iya. Nah, terima kasih udah izin naik. Mohon maaf sebelumnya saya ada 1 minggu kurang kayaknya 5 harian mengikuti, agak tertarik lah. Biar nggak habis waktunya, saya pengen nanya. Saya Bali, Mbak, Bali, Hindu Bali. Oke. Garis bawahi Hindu Bali, bukan Hindu Bali lah. Siap Bang. Nah, langsung aja, maaf dulu sebelumnya. Di keyakinan Mbak itu kan Yesus katanya naik ke surga. Kalau boleh rinci sampai fisiknya ya, Fisik apa? Iya semua. sampai tubuhnya. Iya dong. Dia menjadi perintis manusia masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi dia itu adalah role model dari Berarti, kebangkitan manusia. mohon maaf aja, kan kalau alam manusia sama alam surga sama berarti? Belum, tidak sama. Makanya disatukan. Itulah kenapa firman itu diutus ke dunia untuk menyatukan alam manusia dengan alam Allah. Makanya kenapa firman yang hakikatnya Allah itu mengambil rupa manusia, supaya dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Ini ada ayatnya ya. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, yaitu manusia Yesus. Itulah sebabnya kenapa firman-Nya Allah itu masuk ke dalam tubuh, supaya tubuh manusia masuk ke dalam Allah. Manunggaling kawula Gusti. Pemanunggalan manusia dengan Allah itu dengan cara Allah jadi manusia, manusia menjadi seperti Allah. Ngerti. Maksudnya kan kalau di dunia manusia, kalau menurut di kami kan ada 5 unsur pembentuk. Dan di sorga kami unsur itu tidak ada. Makanya lain dunia manusia dengan dunia sorga, neraka, lain itu gitu. Tidak, kalau kami di Bali tidak mungkin kami masuk ke alam lain membawa
unsur di alam sini gitu loh. Kalau kami masuk surga itu nggak bisa pakai tubuh. Tubuh ini harus diurai gitu. Penguraiannya itu ada yang dilakukan sendiri zaman dulu, orang yang mampu lah, sejenis. Nggak bisa gitu, makanya saya pengen tahu memang sampai fisiknya masuk surga, gimana caranya fisiknya masuk surga gitu kalau kami berlogika gitu loh. Cuma ingin tahu aja. Baik, itu tadi bagus ketika Bapak bilang berlogika. Oke, Pak. Kita tahu dimensi Allah beda dengan dimensi manusia, ya? Pas. Nah, tapi kita percaya nggak Allah bisa masuk ke dalam dimensi kita? Bisa? Percaya logikanya? Bisa nggak? Kalau itu kan pasti, bukan logika, pasti itu. Bisa, ya kan? Yang tinggi, yang lebih tinggi pasti menguasai yang lebih bawah di bawah. Betul. Ya. Tapi yang rendah ini tentu tidak bisa kan ke arah yang tinggi, betul? Setuju? Apanya? Nah, ini kan Allah tinggi, manusia rendah. Kalau Allah yang tinggi bisa ke rendah, betul? Nah, maksudnya kalau manusia kan terdiri, kalau di kami manusia kan terdiri dari dua unsur, yang goib dan yang nyata. Nah, yang goib itu dapatnya dari mana? Itu dah ini tebakan saya, kalau di Mbak Roh Kudus namanya. Roh. Iya, yang goib itu pasti berasal dari Allah. Makanya manusia itu sebenarnya terdiri dari unsur ciptaan dan unsur pencipta. Ini kan disatukan. Manusia Bukan, kalau itu umum. Yang kami itu unsurnya itu banyak, Mak. Yang gaib sama yang fisik banyak itu, kalau dianu itu kan secara umum. Itu udah maksud saya yang benar ini gimana caranya masuk ke. Oke. Ini coba pelan-pelan ya. Ya. Manusia itu kan dari tanah. Kenapa kita percaya manusia itu dari tanah? Ditiupkan nafasnya Allah, maka kita hidup. Ya, ini wahyu umum sebenarnya. Ya. Jadi unsur manusia itu adalah yang bermateri dengan yang goib. Itulah tadi nafas ini goib, ya kan? Itu berasal dari Allah. Allah saja bisa menyatukan unsurnya masuk ke dalam manusia. Tentu kalau Allah itu bisa manunggal dengan manusia, ya kan? Karena manusia aja sudah dimanunggalkan melalui penciptaan. Demikian konsep di dalam Kristen. Allah itu memanunggal ke manusia, itu yang kami sebut inkarnasi, masuk ke dalam daging. Nah, nanti manusia supaya bisa bersatu dengan Allah yang sudah bermanunggal dalam daging itu, manusia itu diberikan Roh Kudus untuk supaya dia memanunggal dengan Allah. Dagingnya ini maksudnya, Mbak. Sabar dikit saja ya. Ini di Yohanes 17 ayat 24, Yesus mengatakan, ya. Allah itu sendiri yang mengatakan, ya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Sama seperti engkau, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Gitu. Karena memang Pak, sejatinya manusia ini diciptakan itu untuk memanunggal dengan Allah. Karena sebelumnya memang manunggal. Namun karena dosa, sudah saya tangkap, jadi terpisah. Sudah saya tangkap itu. Oke. Sudah saya tangkap. Cuma ini dah perbedaan yang saya maksud ini, alamnya ini kan Allah itu ke dunia manusia kan bisa. Manusia ke dunianya. Gimana caranya bawa tubuh, bawa Tuhan? Bapak, ini saya kasih analogi ya, logis ya. Raja bisa ke rumah rakyat, rakyat bisa ke rumah raja. Sabar. Ini bukan masalah. Rakyat bisa masuk ke rumah raja kalau raja menghendaki, mengizinkan. Jadi sebenarnya simpel, ya. Bagaimana Allah kok bisa
masuk ke alam manusia, manusia juga bisa masuk ke alam Allah karena Allah itu mengizinkan. Logika. Itu analoginya. Raja bisa masuk ke rumah rakyat, rakyat belum tentu bisa masuk ke rumah raja kecuali raja mengizinkan. Itulah raja kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengizinkan kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti itu Pak Lelong. Semoga masuk logikanya ya. Itu dia. Jadi memang manusia itu nggak bisa sendiri masuk ke dalam dimensi Allah. Allah itu yang memampukan kita masuk ke dimensinya. Logika. Setuju ya? Gitu. Paham sampai sini? Ini Tuhan saya yang ngajarin. Ya. Ini untuk yang bilang dongeng apa segala macam, ini dalil sayang. Allah menjadi manusia, manusia diciptakan untuk menjadi seperti Allah. Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Allah mengizinkan kita untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Oke, ini ada ayatnya. Jadi mohon maaf untuk yang bilang ngarang apa segala macam. Maaf sayang. Kita belajar ini ya. Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Makanya kenapa saya ngerti ya. Ayat ambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4 ya, kita bacakan ya. Dengan jalan itu, dengan jalan apa? Ya, penyaliban dan kebangkitan. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya, oleh Tuhan Yesus, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuh, simple ya. Pasti nangkep dong. Kalau Bunda yang ngajarin pasti nangkep. Ya, beda sama konconya Nenek Tapasya. Sama ratunya Nenek Tapasya kalian akan berputar-putar dan kalian gak ngerti poinnya. Cuman amin, amin, pokoknya bawa ayat amin. Kan? Yakin Bunda, soalnya Bunda sering nonton. Entah apa yang dia jelaskan. Good, ya lah. Lur, gimana sih lur? Gitu ya. Mio Mirza, kalau kamu bilang imani aja ya, gak mungkin Oten itu selalu ditanya tentang imannya ya. Tapi yang imani aja itu biasanya kalau di agamamu ya. Mio naik Mio, gimana Mio? Berani naik Mio Mirza? Kalau kamu mengatakan imani aja, biasanya orang yang kalau imannya ditanya ngamuk-ngamuk, ya kan? Nah itu pasti, itu udah pasti itu imani aja. Waktu ditanya dia nggak tahu. Kalau selagi Oten buka room, menerima kritik pertanyaan kalian, berarti kami punya sesuatu untuk dijelaskan, bukan diimani. Karena diimani itu iya. Oh ini isinya poison, iya itu imani. Kalau Oten nggak imani, mohon maaf ya sayang ya, jauh. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Pak leleng apa tadi? Boleh kalau masih ngerti gitu. Kalau masih mau mendengarkan, sabar gitu. Sebenarnya aku mau jelasin juga ya. Penciptaan unsur-unsur, aku suka sebenarnya ngejelasin hal-hal yang sifatnya itu agak metafisik gitu. Tapi nggak ini sih, bapaknya nggak sabar gitu ya. Udah, kalian tap-tap aja ya, jangan lupa tap-tap. Halo. Islam Kristen Pak. Islam.
Ada yang mau ditanya? Nanya apa ya? Itu di surga Kristen gimana Mbak? Surga Kristen seperti apa? Hanya ada peribadahan. Ada bidadari nggak Mbak? Enggak. Kalau makan minum ada? Bukan tentang itu. Apa gitu loh? Enaknya surga Kristen apa ya? Kedamaian, cinta kasih kepada Tuhan. Itulah surganya Oten. Begini, misalnya si Mbak ini kan berkeluarga ya, suami istri di dunia, terus masuk surga nih. Nah itu statusnya di surga suami istri lagi apa gimana? Tidak ada kawin mengawin. Manusia di dunia ini diciptakan kawin mengawin kan supaya banyak beranak cucu. Di sorga nggak beranak cucu lagi. Berarti di sana udah nggak kenal apa cerai apa gimana? Kenal, tapi poinnya bukan untuk beranak cucu. Poinnya adalah untuk menyembah Allah dalam kedamaian dan kita. Udah di sana udah tanpa status ya, suami istri ya. Semua orang akan hidup seperti malaikat. Malaikat itu nggak ada yang kawin. Malaikat juga nggak makan minum. Malaikat itu nggak butuh makan, nggak butuh kawin. Ya, kenapa? Kenapa malaikat tidak butuh makan? Karena dia adalah makhluk roh. Manusia tidak butuh makan. Kenapa? Karena manusia itu makan kan untuk bertahan hidup. Setuju? Manusia itu makan semuanya untuk bertahan hidup. Enggak. Jika manusia sudah berada dalam sang hidup, Allah itu adalah hidup. Manusia nggak butuh makan lagi. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan sang hidup. Berarti kalau nggak ada makan minum, nggak ada bidadari, terus kenikmatannya apa di surga Kristen? Tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, tidak ada duka cita, tidak ada rasa iri, tidak ada hawa nafsu kedagingan. Itu nikmatnya adalah sukacita dalam kekudusan. Nggak ada seperti di dunia gitu loh, makan minum. Oke, saya tanya Anda, Pak. Rekreasi. Oke, saya tanya Anda, apakah dunia sama dengan surga? Dunia beda. Ya kalau beda kenapa Anda samain? Dunia kan ada. Anda dari tadi berusaha menyamakan surga dengan dunia. Gini, di dunia aja kan ada namanya kenikmatan dunia. Nah katanya surga itu kan lebih nikmat dari kenikmatan dunia. Surga itu berbanding terbalik dengan dunia. Itu dari saya. Jadi kalau narasi Anda lebih nikmat dari dunia, itu kan dalam iman Anda. Dalam iman saya, surga itu adalah kebalikan dari dunia. Di dunia ada kematian, ada iri dengki, ada nafsu seks, ada pembunbunan, percabulan. Di sorga nggak ada itu semua. Manusia itu hidup sama seperti Allah. Saya tanya, Allah menikah nggak? Allah makan nggak? Ya, Allah menikah nggak? Allah makan nggak? Ya itu. Jadi kalau kita masuk ke alam surga, masuk ke alam Allah, maka kita tidak butuh lagi seperti yang dilakukan manusia. Kalau Allah tidak butuh makan tetapi dia tetap hidup, kita yang menyatu dengan Allah, kita tidak butuh makan untuk bertahan hidup. Kalau Allah bisa hidup tanpa kawin mengawin, maka kita yang menyatu dengan Allah yang tanpa kawin mengawin, kita pun bisa bertahan hidup. Ini makanya saya bilang, surga kebalikan dari dunia.
Terus Gitu. Jadi kalau surga Anda masih sama seperti dunia, Anda nggak butuh Tuhan, nggak butuh agama. iya. Karena dunia ini sudah surga bagi Anda. Jadi kalian di surga tuh ngapain aja? Seperti Allah, menjadi seperti Allah. Buset, jadi Tuhan dong. Anda tahu menjadi seperti Allah? Menjadi seperti Tuhan gitu. Menjadi seperti Allah, jangan diganti Tuhan. Allah kan Kan saya bilang Tuhan. Allah bukan. Siapa bilang Allah adalah Tuhan? Allah siapa Allah? Kau belajar dulu lah. Udah dibilang seperti Allah. Tadi saya udah jelasin. Iya, Kalau tolong Allah jelaskan. itu- Allah itu apa? Ini Bang, manusia kawin untuk mempertahankan spesiesnya, betul? Betul nggak? Karena manusia ini kawin itu akan memiliki anak tujuannya untuk mempertahankan spesiesnya. Karena dia mati, itulah pokoknya ya. Karena mati, ya kan? Dia berusaha mempertahankan spesiesnya dengan cara punya anak. Kalau di sorga nanti tidak ada kematian, nggak perlu kawin. Logikanya seperti itu ya Pak ya. Udahlah, kok nggak nyampe? Iya kan? Ini makanya saya kasih tahu. Inilah kerennya kitab Kejadian ya. Banyak hal yang diungkapkan. Manusia itu, aku lagi makan rawon enak banget. Ih, mau Cici. Ya. Inilah makanya kenapa. Ini tadi saya jelasin, dengar dan simak baik-baik 1300 orang. Allah itu hidup. Tanpa makan dia hidup. Tanpa menikah dia bisa mempertahankan hidupnya, itu kekal. Betul? Setuju untuk ini? Ayo, kita belajar dulu. Nih, kalian itu harus mendengarkan Bunda. Ya? Oke, dengerin Bunda. Mumpung lagi rame. Oke. Manusia itu setelah masuk ke surga, kita menjadi seperti Allah. Kalau Allah itu bisa bertahan hidup selama-lamanya, sepanjang segala abad tanpa keturunan, kita juga akan menjadi seperti itu. Allah itu hidup. Tanpa makan, tanpa minum, Allah hidup. Sepanjang segala abad. Tak berkesudahan. Maka kita juga akan menjadi seperti itu. Makanya kenapa Bunda bilang, sorga berbanding terbalik dengan bumi ini. Ya, jadi jangan berpikir sorga itu seperti hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena kita akan hidup seperti Allah. Jadi jauh-jauh memikirkan perkawinan. Ya, tujuan orang menikah ingat apa? Untuk mempertahankan spesiesnya secara ilmu pengetahuan. Tujuan manusia menikah untuk, ya kan, benar nggak? Mempertahankan keturunannya. Supaya dia hidup terus-terusan. Regulasi ya, gitu ya. Nah itu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.